Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Gak kerasa kita sudah di penghujung bulan Juli. Dalam 6 hari ke depan, tambah beberapa belas jam lagi lah ya, kita akan masuk ke bulan Agustus. Dan belum masuk ke bulan Agustus sudah banyak yang berspekulasi ya. Pasti kita akan merah, Agustus pasti merah. Ada yang bilang enggak, kita pasti hijau dan seterusnya ya. Seperti biasa di TCI kita akan bahas dengan fakta data statistik. Nah, itu hal pertama yang kita akan bahas di video ini. Yang kedua, kita akan bahas mengenai Wix, di mana TCI baru saja bekerja sama dengan Wix. Akan ada welcome bonus yang menunggu lo, event-event yang cukup menarik ya. Jadi buat lo yang tertarik untuk mendapatkan deposit bonus dan seterusnya, ya boleh stay tune, nanti kita akan bahas berbagai macam event yang sedang berjalan di Wix ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya, dan mungkin bagian untuk Wix-nya lebih ke review. Seperti yang sudah tahu, di TCI tidak ada namanya grup berbayar, konten juga semua kita kasih secara free, secara gratis ya. Bagaimana kok bisa gratis, Bang? Salah satu caranya adalah dengan kita bekerja sama dengan berbagai macam exchanges, platforms, dan project-project untuk kita review. Tapi garis bawahi review, maka kita akan bahas semua dari sisi positif dan negatifnya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke menu utama kita mengenai gimana nih bulan Agustus. Sebenarnya kalau kita lihat sekilas, nggak perlu kita hitung deh, kita lihat sekilas aja dulu ya. Agustus ini terlihat jauh lebih banyak merahnya dibandingkan hijaunya. Dan memang benar ya, kalau secara angkanya ini 8 kali merah, 4 kali hijau. Berarti 8 banding 4. 1 banding 2 berarti kan. Wah, signifikan lebih banyak merahnya dibandingkan hijaunya. Udah Bang, kalau gini caranya gampang. Tutup buku, statistik sudah berkata lebih banyak merahnya. Jadi ya kita siap-siap Agustus terjun payung gitu kan. Oke, itu kalau kita ngambil purely dari statistik yang ada dari 2024 sampai 2013. Salah nggak? Benar, nggak ada salahnya. Memang benar lebih banyak merahnya. Nah, tetapi buat elu yang familiar dengan teori cycle, ya, tahu bahwa apa? Tahu bahwa kita ini sekarang sedang ada di post halving year, penghujung cycle, ya. Nah, post halving year tahun ini kan berarti 2025. Yang cycle sebelumnya kapan, Bang? Cycle sebelumnya di 2021. Ya, dan kita bisa di sini hijau. Oke, mungkin kebetulan Bang, kebetulan. Coba cari lagi post halving year sebelumnya lagi ya, berarti di cycle yang kedua sebelumnya. Nah, 2017 lebih nggak main-main lagi. Peningkatannya 65,32% di bulan Agustus. Wah, gitu ya Bang. Coba 3 cycle ke belakang. 3 cycle ke belakang, post halving year adalah di 2013. Berarti setiap kali post halving year, Bitcoin selalu apa? Selalu hijau, dan hijaunya nggak main-main, nggak cuma peningkatan nggak niat gitu ya, peningkatan 0,03, 0,62, atau peningkatan cuma berapa, misalkan 2%, 1%, nope. Peningkatannya semua double digit, bahkan ada peningkatan sampai 65,32% dalam 1 bulan. Ini salah satu tertinggi. Ya, lu bisa cek di bulan-bulan lain, ini 60% ini jarang sekali. Begitu. Yang paling cuma dikalahkan sama di sini ya, di November 400%, dan itu di 2013. Begitu. Wah, berarti ada kasus khusus ya Bang? Yes, benar. Ada kasus khusus. Di post halving year, Agustus yang biasanya merah ini ternyata malah jadi ekstra hijau. Oh, oke. Mengerti Bang. Berarti artinya ini kasus khusus ya. Biasanya merah, ini jadi hijau. Ya sudah, beres. Kita tutup buku. Statistik sudah berkata 100%. Setiap kali post halving year, Agustus pasti hijau ya. Sayangnya tahun ini ada kasus spesial lagi ya. Kasus spesial dari mana? Kasus spesialnya secara fundamental ya. Buat lu yang sudah dengerin DCWT dengan baik, kemungkinan besar sudah tahu bahwa tarif akan mulai diberlakukan di tanggal 1 Agustus. Deadline-nya itu di tanggal 1 Agustus. Mungkin nggak Bang digeser-geser lagi? Mungkin aja ya. Tapi intinya kemungkinan besar sampai digeser pun nggak akan kayak digeser setahun ke belakang begitu. Jadi Agustus punya resiko besar dari secara fundamental. Dan jangan remehkan, wah tenanglah tarif, emang sampai separah apa sih? Ya, tarif ini yang membuat BTC mengunjungi MA50 di weekly ya. Di Februari 2025, BTC terjun payung membawa berbagai macam alts, dan wah itu orang banyak sekali yang panik. Bahkan banyak yang mendap di sini sudah bear market katanya ya. Jadi jangan kita remehkan tarif.
ya. Jadi sekali lagi nih, ini statistiknya sedikit bikin deg-degan begitu ya. Karena ya statistically speaking, harusnya Agustus tahun ini bagus begitu karena ya lu bisa lihat 100% kan setiap post halving year itu hijau dan hijaunya nggak pernah main-main, hijaunya selalu double digit, bahkan salah satu hijau double digit yang paling tinggi 65,32% dalam sebulan saja begitu ya. Nah tapi sayangnya kita tidak bisa tutup mata terhadap ini resiko fundamentalnya ya. Waduh, jadi gimana nih Bang ya? Tarif bisa ada bisa ada kemungkinan bisa membuat market terjun payung ya Bang. Yes, ada kemungkinan seperti itu. Waduh, kalau gitu gimana solusinya Bang? Nah, solusinya buat lo yang sudah sering nonton DCWT, sudah sering DTCI, sudah lama lah di sini ya. Kemungkinan besar sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah dengan DCA begitu ya. Nah, DCA-nya di mana? Lu boleh pertimbangkan untuk lakukan di Wix. Kenapa di Wix? Alasan pertama adalah karena TCI sedang ada event bersama Wix yang lo bisa manfaatkan ya dalam bentuk welcome bonus ya. Nah, untuk event ini yang paling gampang sebenarnya satu, yang ini nih ya, yang semua orang kata gue bisa lakuin lah menurut gue untuk yang ini ya. Lu tinggal bikin account basically. Lu bikin account menggunakan link reflect di bawah, masukin phone recovery dan email plus KYC. Dah, lu melakukan itu saja bisa mendapatkan 10 sampai 100 kupon gitu ya. Nah, selanjutnya untuk buat lu yang event deposit. Untuk event deposit ini ya untuk mendapatkan 20 USDT, lu tinggal deposit lebih dari 100 USDT saja dan hold minimal 3 hari ya, 3 consecutive days gitu. And then lu bisa mendapatkan 20 USDT begitu ya. Dan ini enggak cuma ini aja ya. Ada juga yang bisa lu dapatkan di sini nih. Jadi untuk 100 bisa dapat 20, 500 dapat 100, 1000 dapat 200, 2000 dapat 400. Jadi basically 20% bonus untuk deposit lo begitu ya. Nah, untuk ini dipakai ini untuk trade ya, bisa sampai 7 hari ke depan begitu ya. Nah, selain dari itu juga ada lagi berbagai macam bonus seperti futures transfer. Nah, untuk futures transfer basically mirip-mirip seperti yang deposit di sini tetapi untuk di account futures lo gitu. Jadi lo maintain, lo transfer lebih dari 500 USDT, lo bisa mendapatkan 80 ya. Lebih dari 1000 bisa mendapatkan 100, lebih dari 2000 bisa mendapatkan 200 begitu ya. Nah, ini untuk yang futures begitu. Jadi ada yang spot ya, ada juga yang futures begitu ya. Nah, selain itu juga ada yang futures trading. Nah, untuk yang futures trading ini dalam bentuk volume biasanya ya. Nah, kita bisa di sini apabila lu trading futures dengan volume lebih dari 10.000 USDT, lu bisa mengklaim 5 USDT. 100.000 atau lebih dari 100.000 bisa mendapatkan klaim 15 USDT, lebih dari 500.000 bisa mendapatkan 80, sejuta bisa mendapatkan 100 dan seterusnya ya. Ini yang paling tingginya tuh di sini ya, bisa sampai 8.520 USDT. Dan ini lo bisa pakai untuk si USDT-nya bisa lo pakai untuk trading futures dan profitnya bisa lo gede gitu ya. Itu alasan pertama, lo bisa mendapatkan extra perks. Jadi memang buat lo yang sering trading futures begitu ya. Nah, lo boleh pertimbangkan untuk menggunakan promo ini gitu ya. Sekali lagi ini promonya khusus bagi lo menggunakan link reflect di bawah gitu ya. Dan yang paling gampang sebenarnya yang ini, yang untuk kupon ya, karena lo tinggal bikin account saja, KYC, masukin nomor dan email. That's it. Lo bisa mendapatkan kupon 10 sampai 100 kupon. Sekali lagi seperti itu ya. Nah, selain dari itu juga tentunya di sini kita bisa melakukan berbagai macam hal juga. Seperti spot trading ya. Untuk spot trading ya baik lagi sih sebenarnya straightforward ya buat lo yang sudah sering spot trading yang akan terlalu berbeda jauh. Dan lagi-lagi yang gue suka rata-rata sekarang mereka sudah menggunakan trading view juga as a standard. Jadi ya lo nggak perlu ada lagi learning curve ya karena sudah biasa. Di semua exchanger rata-rata nggak terlalu berbeda juga. Di sini ada versi Spot Pro-nya ya untuk yang lebih ya sebenarnya kalau gue lihat sekilas sih kayak mirip-mirip aja ya. Ya tapi intinya buat lo yang pengen trading spot nggak akan kerasa berbeda jauh dibandingkan dengan exchanger lain gitu ya. Nah, selain itu juga ada futures di sini ya, dan buat lo yang pengen trading futures juga tentunya sudah disediakan di sini ya. Dan lagi-lagi buat lo yang sudah sering trading ya, ini nggak akan berbeda jauh dibandingkan dengan exchanger lain. Jadi you'll feel at home ya, nggak akan perlu aduh ini gimana sih sistemnya kok berbeda sekali ya, nggak ada yang seperti itulah. Jadi lo nggak akan harus belajar lagi lah gitu ya. Nah, buat lo yang mungkin mulai pengen trading futures nih ya, tapi aduh masih belum tahu apa-apa nih Bang. Nah, lu boleh pertimbangkan untuk menggunakan demo trading. Karena cara terbaik untuk belajar adalah dengan mencoba secara langsung. Jadi ya sampai salah-salah ya nggak masalah. Sampai salah-salah jadi nggak masalah. Karena ya ini kan pakai demo account begitu ya.
Dan juga di sini mereka itu ada penjelasan nih mengenai trading futures itu seperti apa ya. Dan apa namanya mereka juga akan ya bisa membantu lah untuk kita bisa lebih mengerti gitu ya. Nah, saya juga di situ kita ada Rewards Hub. Nah, Rewards Hub ini kita bisa mendapatkan berbagai macam event-event yang bisa bikin tambah kita cuan begitu ya. Seperti di sini airdrop aja ada dua jenis. Ada yang NATO airdrop ya. Share-nya ini sampai 10.000 USDT yang buat saya yang sekarang ya. Lalu juga di sini ada satu lagi tuh tadi apa ya? Di sini ada yang NATO and then satu lagi ada di Limo airdrop begitu. Jadi akan ada airdrop baru yang akan terus masuk ke Rewards Hub begitu ya. Lalu juga di sini ada hot token airdrop juga ya. Ini mungkin yang seperti biasa ya untuk airdrop yang kita sudah sering pakai di exchanger juga. Ada juga di sini jadi lengkap ya. Plus juga di sini akan ada contohnya seperti yang bonus tadi tuh yang kickstart yang awal ya. Lalu juga ini ada VIP only airdrops dan lain-lain. Jadi kalau gue perhatiin di Wix ini banyak sekali jenis airdropnya. Jadi buat lo yang memang suka main airdrop boleh pertimbangkan untuk menggunakan Wix begitu ya. Dan juga di sini ada WWFC Season 2. Nah, ini adalah untuk trading futures. Jadi buat lo nih, buat lo yang memang sudah jago trading futures, sudah biasa trading futures. Nah, lu pengen ikutan kompetisinya silakan bisa ikut. Masih ada 5 hari lagi ya. Ya intinya di sini trading volume udah gede juga ya. Udah sekitar 13 miliaran ya. Dan di sini price poolnya juga nggak main-main sampai 100.000 USDT gitu ya. Oke. Itu sih kurang lebih ya untuk Wix dan apa namanya sekali lagi untuk event ini semua terutama untuk yang tadi ya yang di depan ini eventnya hanya berlaku bagi lo menggunakan link reflector di bawah. Jadi buat lo yang tertarik silahkan bisa menggunakan link reflector di bawah. Tapi gue ingatkan sekali lagi ya kalau lo mau trade futures ya lebih baik fokusnya buat orang-orang yang sudah bisa futures. Jangan dipaksakan kalau nggak bisa dan biasa begitu ya. Sisanya kalau buat lo yang pengen spot aja. Spot sih kayak biasa aja sih ya. Lu nggak akan terlalu kerasa berbeda jauh begitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan sekali lagi di TCI kita tidak ada namanya grup VIP, grup berbayar ya. Jadi gimana caranya TCI kok bisa memberikan konten-konten secara gratis? Ya caranya adalah dengan kita bekerja sama dengan berbagai macam exchanger. Salah satunya seperti Wix. Jadi buat lo yang ingin membantu perkembangan TCI, boleh pertimbangkan untuk menggunakan Wix untuk your daily trade needs begitu ya. Tapi sekali lagi tidak ada harus kalau lu mau dengerin konten TCI harus gitu. Nggak ada yang harus ya. Tapi bagi lu yang tergerak untuk membantu perkembangan TCI boleh menggunakan link reflector di bawah ya. Sip, itu kurang lebih untuk Wix. Selanjutnya kita akan balik lagi ke urusan ya statistik ini ya. Jadi untuk urusan bulan Agustus ini mungkin gua akan simpulkan sekali lagi. Ya, gue simpulkan sekali lagi, secara data murninya, ya murni nggak pakai pertimbangan teori cycle, memang benar Agustus ini lebih banyak merahnya, ya dibandingkan hijaunya. Hijaunya 4 banding 8. Tapi seperti yang gue bilang tadi, post halving year sampai detik ini masih selalu 100% ya, at least for now ya, masih 100% Agustus selalu hijau. Dan hijaunya pun nggak main-main ya, 13,8, 65,32, 30,42%. Tetapi seperti yang gue bilang tadi di depan ya, kita ada tarif ya. Tarif ini akan berlaku di tanggal 1 Agustus. Dan terakhir kali market kena urusan tarif, ya dia breakdance ke bawah. Begitu breakdance ke bawah sampai ke EMA 50. Wah bang, pasti nggak bang gara-gara tarif kita bakal terjun payung lagi? Nggak ada yang pasti. Ya mungkin saja sekarang orang-orang sudah mulai terbiasa dengan kata-kata tarif, jadi efeknya tidak separah dulu mungkin ya. Tapi kita nggak bisa menghiraukan juga possibility corrective movement yang lebih dalam. Begitu ya. Ya jadi balik lagi ya hati-hati jangan kita sampai kasarnya gampang percaya dengan naratif ngepam maupun naratif ngedam ya. Kita lihat aja faktanya seperti apa ya, tapi intinya kita sudah tahu nih tanggal 1 Agustus kita akan ada deadline tarif begitu ya. Saat tarifnya kena kita lihat impactnya seperti apa ya. Kalau ternyata nanti tanggal 1 Agustus market biasa-biasa saja seperti tidak peduli, oh ya sudah berarti possibility-nya kita akan seperti 2021, 2017, 2013, possibility seperti itu. Tetapi kalau tanggal 1 Agustus ternyata market megap-megap, market mulai drop ya. Nah, ya kita harus siap-siap juga karena gini, waktu di Februari ya, di Februari itu nggak langsung bab terjun payung gitu, enggak. Berapa lama dia sideways cenderung bearish lah. Kalau kita lihat di daily-nya, kita lihat di sini ya. Kita lihat waktu zaman-zaman Trump ngomongin soal tarif ya, digoreng terus tarif, itu nggak langsung dread gitu, nggak. Dia pelan-pelan membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan akhirnya kapitulasi gitu. Ya jadi ya tinggal kita lihat nanti
pada faktanya saat kita mulai bulan Agustus, apakah kita terjadi pelemahan seperti di Februari 2025? Dan cara paling gampangnya seperti apa ya, kita lihat strukturnya aja. Strukturnya tadinya kan bagus nih ya. Di BTC itu dia membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, tiba-tiba mulai masuk dekat-dekat ke Februari, Januari akhir, dia mulai pecah struktur, membuat lower high, lower low, lower high, lower low lagi. Wah, ya berarti secara TA-nya melemah begitu. Nah, akhirnya kapitulasi begitu. So, sekali lagi kita tinggal nanti lihat saja tanda-tanda secara TA dan fundamentalnya. Efeknya seperti apa begitu ya. Jadi ya seperti biasa gue akan ingatkan lagi, tugas kita itu di market bukan menebak dia akan purchase seperti apa. Kita sudah lihat semua statistiknya. Statistically speaking, it's good ya. Tetapi sayangnya kita ada bumbu fundamental ini. Dan kita nggak pernah bisa tahu ini bumbu efeknya separah apa sampai kita nanti coba. Begitu. Ya kita coba nih waktu si supnya ditambahin bumbu ini apakah akan bikin lu sakit perut, nggak tahan dan akhirnya ke toilet, atau biasa aja pedesnya ternyata cuma ya sudah sedikit lebih hangat aja di mulut tapi udahnya udah nggak masalah. Nah, ya sayangnya kita nggak pernah bisa tahu sampai kita cicipin begitu ya. Ya sudah. Jadi sekali lagi ya, solusinya adalah DCA. Suka nggak suka seperti itu dan sudah terbukti kok, banyak sekali orang yang testimoni, wah asik nih cara TCI ya. Gua jadi nggak usah stres, tiba-tiba udah profit aja. Turun happy, naik happy, itu udah paling asik kan seperti itu ya. Nah, tapi di waktu bersamaan yang gue lihat juga yang seremnya adalah sekarang sudah banyak orang yang udah mulai masuk ke dalam kategori FOMO juga. Ya beberapa di komen, aduh bang, gue udah minus nih, udah lumayan minus, kok dalam mata gue kok bisa? Gitu ya. Oke, kalau kita ngomongin udah support, udah ada beberapa support yang kena. Udah ada beberapa yang kena lah seperti itu ya. Tetapi nggak sampai dalam keadaan sampai minus parah gitu. Berarti kan artinya apa? Mulai banyak yang all in karena merasa takut ketinggalan. Yang mungkin balik lagi kemakan dengan wah katanya Agustus bakal hijau, pasti. Nah, serem kan? Serem. Udah mulai banyak ngomong pasti begini, pasti begitu, membuat orang banyak berpikir bahwa market pasti akan seperti yang didukunkan oleh para dukun itu, gitu kan? Ya, sekali lagi secepat mungkin sadarlah bahwa kita itu manusia biasa, tidak ada yang tahu persis market akan seperti apa, ya. Dengan kita secepat mungkin sadar hal itu, malah kita bisa lebih cepat profit. Ironis kan? Kita mencari hal yang pasti ceritanya. Tapi justru dengan kita sadar market itu tidak pasti, malah kita lebih gampang profit. Begitu, ya. Yaudah, begitu aja lah, ya. Gua harap ini bisa cukup membantu dan gua harap statistiknya jelas kita sudah paparkan. Begitu ya, karena simpang siur sekali sepertinya kalau gue perhatiin ya, dan dua-duanya sepertinya bersikeras bahwa versi mereka pasti akan benar ya. Ujung-ujungnya kita tahu itu jadi benar atau enggak ya sampai sudah kejadian saja begitu. Dan nanti yang paling menyebalkan lagi adalah kalau sampai salah satu orang yang nebak-nebak ini benar, mereka akan mengklaim bahwa mereka akan selalu benar ke depannya. Lagi-lagi itu cara berpikir yang salah ya. Itu satu kecacatan berpikir, fallacy, namanya hot hand fallacy. Dia ngerasa dia benar sekali, wah gue lagi hot nih, gue lagi cun. Nanti tebakan gue selanjutnya benar lagi. Faktanya enggak. Dan itu sering terjadi ya, banyak sekali orang-orang yang terjebak karena wah dia kemarin bener loh, dia ngomong gini bener loh, nanti ke depannya pasti bener lagi. Itu fallacy, hati-hati. Kecacatan berpikir itu namanya, hot hand fallacy. Hati-hati. Lu kalau mau mempertimbangkan seseorang untuk analisanya dijadikan main scenario lu harus lihat dia ngebahasnya apa. Pasti-pasti aja, pokoknya pasti begini, pasti begitu, atau dia memberikan data. Kalau dia memberikan data, itu pun harus lihat lagi. Datanya apakah worth it untuk dipertimbangkan. Begitu. Nggak cuma datanya ya menurut si A begini, menurut si B, itu bukan data namanya. Itu cuma mengumpulkan orang-orang yang sependapat sama lu tapi sama-sama nggak punya data. Begitu. Ya jadi apabila lu ingin mengikuti seseorang, ya analisa seseorang, pastikan analisa mereka ini berdasarkan fakta data statistik. Dan bukan ngomongin cuma TCI, tapi segala macam yang lu lihat. Lu harus lihat mereka itu menggunakan fakta data statistik atau enggak. Kalau tidak menggunakan fakta data statistik, tinggalkan. Begitu. Ya. Sip, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan berkawang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram Group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe,
click the bell icon, and see you on the next video.